Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Novianto Sniden and I'm from 4G class. And this video I would like to explain about what is the interesting point about crusade or perang salib. Apa yang menarik dari perang salib itu? Nah, sebelum kita membahas tentang semua itu yang menarik atau apalah itu, lebih baik kita mengenal apa itu perang salib dan faktor apa saja yang mempengaruhi. Nah, perang salib adalah sebuah perang yang melibatkan kedua belah pihak, yaitu Islam dan Kristen, yang terjadi bertahun-tahun, beratusan tahun, untuk memperebutkan atau membebaskan sebuah komplek tanah yang dianggap mereka kedua agama itu suci, yaitu Yerusalem. Nah, faktor yang mempengaruhi, yang menimbulkan semua itu adalah terdiri dari tiga itu dari agama, politik, dan ekonomi. Nah, yang agama ini yaitu karena umat Kristen itu pertama itu dilarang untuk beribadah di Yerusalem, padahal itu merupakan puncak peribadatan bagi umat Kristen, atau kalau di Islam itu mirip haji lah, seperti itulah. Terus yang kedua adalah politik. Nah, ini politik sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan agama atau lain-lain, tapi dibumbui oleh Uskup Agung, yang sebenarnya alasannya itu karena Raja Bizantium itu mencari takut atau khawatir kerajaan itu dicaplok umat Islam, terus meminta tolong kepada Uskup Roma dan digembor-gemborkan sebagai perang suci, dan itu sukses menghimpun kekuatan untuk mengadakan perang salib. Yang terakhir ini adalah sebuah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini terjadi karena untuk memperebutkan sebuah wilayah yang dinamakan Laut Hitam. Karena di sana merupakan sebuah tempat yang paling strategis pada zaman itu untuk berdagang. Nah, dan pintarnya Uskup Roma itu menawari jika selain ikut perang salib merupakan pahala yang besar, juga diiming-imingi dengan tempat berdagang yang strategis, jadi mereka tidak harus membayar pajak dan lain-lain lah, intinya seperti itu. Dan kita langsung saja ke apa yang menarik dari perang salib ini. Nah, perang salib ini yang menarik adalah polanya. Kalau menurut saya polanya itu ternyata sama saja. Pola alasan mengajak orang-orang untuk perang itu sama, dengan iming-iming seperti surga, tempat yang layak di akhirat nanti. Maksud saya itu di kedua belah pihak itu kan, kayak doktrinnya itu sama gitu loh. Di Islam diiming-imingi dengan jihad itu akan masuk surga, ya walaupun saya percayanya juga seperti itu, tapi tapi kadang itu iming-iming seperti ini itu nggak begitu efektif untuk peperangan. Misal mereka kan rekrutmen awal kan, pelatihannya kurang berpengalaman, itu kadang menyebabkan pihak-pihak yang berperang itu malah tidak diuntungkan, karena mereka lebih mengedepankan kuantitas daripada kualitas. Itu yang menyebabkan baik umat Islam, umat Kristen itu sering kalah. Dan ternyata setelah saya membaca makalah dari kelompok berapa ya tadi, 8 kayaknya, itu polanya sama, rekrutmen atau doktrinnya itu sama. Jadi dengan iming-iming surga mirip lah, doktrinnya itu sama gitu loh. Ya bedanya umat Kristen itu sudah lebih move on gitu loh. Di zaman sekarang mereka itu sudah move on, karena memang dari semenjak abad pertengahan mereka itu sudah berubah menjadi sekuler. Nah, yang mengesalkan itu adalah
pola pikir umat Islam yang masih terperangkap dengan doktrin seperti itu, yang walaupun menurut saya untuk damai ini kurang relevan, seperti itu sih. Jadi ya itu menarik sih, doktrinnya itu sama. Saya cukup kaget ya, maksudnya untuk orang Eropa gitu kan, untuk orang Eropa, orang yang dikenal sebagai orang yang cendekiawan, orang yang pintar-pintar, ternyata juga dulu juga pernah termakan doktrin seperti itu. Dan semoga ya untuk umat Islam sekarang, ayo kita move on. Ya kita jihad, sama-sama jihad, tapi kita pakai cara kita sendiri. Nggak harus perang, nggak harus, sekarang sudah nggak relevan, kecuali nanti perang dunia 3 jadi itu baru relevan kita perang. Tapi kalau zaman damai seperti ini, kita lakukan yang terbaik. Misal kita mahasiswa, kita belajar, kita kembangkan ilmu, kita melakukan penelitian dan lain-lain, riset, aktif dalam merubah masyarakat, karena kita adalah agent of change, harapan masyarakat gitu kan. Kita pergunakan kesempatan itulah, jangan hanya harus jihad, perang, perang, perang. Dan jika Anda atau guru itu jihadnya dengan mengajar, atau dokter ya jihadnya sesuai porsinya sendiri gitu loh, nggak harus perang perang perang. Ini harus diluruskan, karena lihat di Eropa sekarang sudah modern, mereka sudah menjelajah menjelajah ruang angkasa, atau menjelajah menjelajah ruang angkasa sampai Mars juga, sedangkan kita masih berkutat pada jihad, berkutat pada hal-hal yang seharusnya tidak kita perdebatkan. Seperti itulah ya, saya harap hmm, untuk kedepannya semoga kita bisa maju lagi, kita sebagai umat Islam bisa maju lagi, kita kedepankan apa ya, ilmu ilmu lah, saintek kita untuk berkembang, karena sebuah peradaban itu diawali oleh, selain kekuasaan itu juga ilmu pengetahuan. Seperti itu. Sudah, terima kasih, itu saja ya yang saya utarakan, karena memang saya tertariknya seperti itu. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf, jika banyak salah saya mohon maaf, dan jika ada yang benar itu berasal dari Allah. Thank you very much, and thank you for give your nice attention, and I would like to say goodbye.